Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan general ya mengenai hidup di berbagai bidangnya. Jadi silakan disesuaikan saja dengan kebutuhan. Nanti energi cinta asmara akan ada video khususnya, kalau tertarik silakan dilihat. Dan aku selalu akan ingatkan bahwa ini adalah pembacaan yang dipublish secara umum, energinya umum ya. Jadi ini bukan personal reading. Bisa resonate, bisa enggak, bisa sesuai atau tidak dengan situasi kamu. Kalau tidak sesuai, silahkan move on, berarti ini bukan readingan untuk kamu, ataupun kamu pengen cari placement yang lain, silahkan monggo. Tapi kalau kamu tidak sesuai juga dengan tarot readernya, dengan apa yang kamu lihat di dalam video dan channelku ini, ataupun tidak sesuai dengan durasinya, tidak sesuai dengan penempatan iklan dan lain sebagainya, please silahkan move on ya. Kalau ada orang lain di sini, ini bisa energinya terbolak-balik. Pokoknya ambillah yang kalian perlukan, tinggalin sisanya. Oke, kita masuk ke dalam readingan kalian masing-masing. Gemini, Sun, Moon, Rising, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Gemini ya. April 2022, energi general ya. Jadi segala bidang aspek kehidupan bisa disesuaikan, diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan. Kita lihat dua kartu pertama, themesnya. Knight of Cup dalam keadaan terbalik. Lagi kurang stabil secara emosi, perasaan, ya. Mungkin kadang-kadang baik-baik aja, seneng-seneng, tapi setiap orang loh sebenarnya. Cuma mungkin ini lebih tense gitu ya, rasanya tuh lebih tense. Jadi kadang-kadang kamu kayak kelelep sendiri sama perasaan-perasaan kamu gitu ya. Dan kayak bingung, kayak campur aduk rasanya gitu. Terus kadang-kadang kayak nggak tahu harus ngerasain apa gitu. Four of Pentacles, oke. Ada sesuatu yang kamu berusaha pertahankan. Ini bisa sesuatu situasi dan kondisi yang kamu sedang berusaha pertahankan, tapi sebenarnya perasaan kamu udah berantakan di situ gitu ya. Tapi kamu lagi berusaha menahan diri kamu di posisi tersebut gitu. Tetapi kalau aku lihat dengan Four of Pentacles ini adalah satu situasi kondisi yang sangat fragile. Maksudnya adalah kayak bener-bener harus hati-hati banget. Misalnya nih, kamu mungkin berhadapan dengan orang yang kalau gua nggak hati-hati, dia marah. Kalau nggak hati-hati dia ngambek. Kalau nggak hati-hati dia, ya pokoknya yang kamu nggak seneng lah gitu. Tetapi kayak kamu harus benar-benar menjaga hal tersebut dengan sangat hati-hati, karena kamu salah sedikit aja tuh kayak bisa bikin kamu jatuh gitu ya. Ini bisa jadi masalah mengenai mungkin di dalam April ini keuangan kamu lagi ketat gitu ya. Jadi hati-hati dengan emotional buying. Ngeliat online shop gitu kan, lagi dalam keadaan ini gue butuh healing gue dengan cara shopping gitu. Itu hati-hati. Tapi kalau yang aku lihat intinya adalah eh, dalam bertindak, ataupun ini ada satu situasi dan kondisi ini bisa berhubungan dengan pekerjaan kamu, bisa berhubungan dengan keuangan kamu, bisa berhubungan dengan diri kamu, dan lain sebagainya gitu ya, yang kamu kayaknya saat ini tuh lagi benar-benar kayak berjaga-jaga di mana kamu lagi ekstra hati-hati tadi ya, ekstra hati-hati. Jangan sampai emosi kamu membuat kamu kepleset dan jatuh itu gitu. Termasuk misalnya kamu melihat ada tawaran, bisa tawaran berinvestasi, tapi kadang-kadang ada tawaran mau nggak lo beli barang ini. Nah ini perlu pertimbangan yang seksama gitu. Jangan sampai beli barang happy sejenak gitu ya di awal bulan, habis itu manyun di 3 minggu berikutnya, kan nggak lucu. Oke, kita lanjut. Itu contoh ya.
Six of Wands dalam keadaan tegap. Buat beberapa dari kamu Gemini yang mungkin apa ya, aku melihat ada sesuatu yang kamu sedang lakukan dan ini mulai memperlihatkan satu hasil ya, satu hasil yang cukup memuaskan. Tetapi bukan berarti ini udah wah udah berhasil, udah beres gitu. Cuman ini tuh kayak gini, kamu melakukan sesuatu yang oke nih gitu loh. Oke nih. Nah, kamu harus terusin gitu. Buat beberapa dari kamu bisa jadi ini tuh kamu lebih atraktif gitu ya, menarik perhatian orang, keingintahuan orang. Buat sebagian dari kamu mungkin di dalam kamu mempromosikan apa yang kamu kerjakan, produk kamu ataupun ide kamu atau service kamu gitu ya. Kamu mulai melihat adanya respon yang baik kalau yang aku lihat di sini. Buat beberapa dari kamu itu ya. Cuman aku lihat adanya satu improvement yang membuat kamu senang. Ataupun mungkin kamu mengajukan satu proposal, mengajukan satu ide, atau menawarkan sesuatu kepada orang dan kamu mendapatkan respon yang baik. Six of Pentacles dalam keadaan terbalik. Ini kembali lagi yang tadi aku lihat gitu ya. Hati-hati dengan finansial kamu. Pengeluaran, pemasukan, dan gini, kadang-kadang ini ada pesan seperti ini. Kadang-kadang di saat orang ingin mengambil sesuatu dari kamu, dia akan melakukan sesuatu yang membuat kamu senang ataupun tersanjung. Jangan sampai kamu berhadapan dengan orang ini dan membuat kamu yang tadinya tersanjung tersandung. Oke. Jadi kalau aku lihat di sini bisa jadi kamu berhubungan dengan orang yang tadinya ya caranya dia untuk mengambil investasi dari maksudnya mendapatkan investasi dari kamu ya pastinya dia akan menunjukkan hal-hal yang wah luar biasa gitu ya, dan dia akan mengambil hati kamu. Ya masa orang mau nawarin sesuatu dan dia mau ngambil sesuatu dari kamu, dia maki-maki kamu, dia ngelempar segala sesuatu yang jelek-jelek dari kamu kan kamunya langsung kabur gitu ya, ataupun kamunya langsung marah. Tapi kayak kalau orang kayak misalnya nawarin misalnya nih asuransi gitu ya, asuransi, "Bu, ini, aduh ibu baik deh, ibu cantik banget," gitu kan, "anaknya lucu, anaknya ini," dan memuji-muji kamu gitu ya. Hati-hati dengan orang-orang yang bisa mempergunakan kamu dengan cara hal yang seperti itu. Ada pesan seperti itu ya. Ini bisa juga teman. Ini bisa juga pasangan. Ini bisa juga saudara, ya. Eight of Swords dan Three of Swords. Ya. Ini lebih kayak kalau aku lihat jalan ceritanya gini ya. Ini benar-benar seperti satu bukan pemberitahuan, seperti warning sama kamu. Kalau aku lihat ininya. Jangan sampai kamu terjerat Eight of Swords dalam satu situasi dan kondisi yang membuat kamu sakit hati dan kecewa, yang diawali dengan kamunya dilambungkan tinggi, ngerti nggak? Karena aku melihat di sini ada satu imbalance, ada satu ketidakseimbangan di situ, di mana ini bisa menyebabkan kamu masuk ke dalam satu masalah. Makanya di sini tadi aku bilang, jangan melakukan sesuatu di saat kamu merasa emosi kamu lagi nggak stabil. Misalnya, kembali yang tadi, itu perumpamaan yang paling enak soalnya.
Saat kita seneng gitu ya, pada saat itu, "Ayo deh, pokoknya cepet deh, ambil ambil ininya deh, beli ininya deh, invest di sini deh," gitu. Dengan perasaan kamu yang lagi menggelora-menggelora gitu loh, tanpa kamu pikirin. Lain kalau kamu gini-gini terus, "Nanti deh aku pikir dulu." Kamu turunin dulu, kamu stabilin dulu perasaan kamu. Dari segala impian-impian dan mimpi-mimpi yang dijual oleh orang ini, kamu pikirin dengan seksama, dengan pikiran yang benar tenang. Baru kemudian kamu putuskan. Karena kalau yang aku lihat di sini ada kemungkinan kamu bisa kemakan gitu ya, dengan hal yang mem, mem- bukan membujuk tetapi menggiurkan, yang membuat kamu pokoknya bereaksi gitu ya secara emosional, dan itu bikin kamu jadi tidak bisa mengendalikan diri sehingga kamu mengambil satu ataupun lebih dari keputusan yang kalau kamu tidak hati-hati ini bisa menjebak kamu. Bisa menjebak kamu dan mengakibatkan ketidakseimbangan yang ini tuh kayak ya menyakitkan kamu gitu ya. Misalnya ditawarin mungkin pada saat itu kamu udah ini terus kamu ambil barangnya gitu ya, ataupun kamu eh, mengeluarkan sejumlah uang gitu tanpa pikir panjang dengan harapan bla bla bla, tapi ini malah bikin, tapi kamu kan nggak tahu mungkin untuk 3 bulan ke depan atau berapa bulan ke depan selama kamu misalnya ya contoh kamu merasa, oh dengan gua mengambil hal ini, misalnya gua ngambil mobil ini, gua bisa kredit misalnya selama 2 tahun gitu kan. Tapi kamu mungkin eh, tidak tahu apa yang terjadi. Karena ini aku pernah ngalamin berapa tahun yang lalu gitu ya, mungkin 10 tahun yang lalu, di mana pada saat itu aku merasa dengan ngambil kredit ini aku bisa gitu loh, bisa menjalani hal tersebut. Tetapi ternyata di dalam perjalanannya ada hal-hal tidak terduga yang terjadi yang mengakibatkan gua nggak bisa, sehingga menyebabkan masalah, sehingga gua masuk ke dalam si jeratan hutang ini, sehingga ya gua harus kehilangan sesuatu, gua harus ngelepasin mobil itu gitu loh. Makanya gua semenjak saat itu selesai, gue nggak berani lagi yang namanya kredit tuh nggak sih, nggak berani. Kalau nggak ada uangnya, kalau gue nggak punya tabungan yang memang sesuai dengan hal tersebut, gue nggak bakal berani gitu ya. Karena waktu itu patokannya adalah, oh penghasilan gue bisa untuk itu, tetapi gue nggak punya cadangan atau tabungan yang kalau ada apa-apa gue bisa backup. Nah itu contohnya seperti itu. Tapi hal ini bisa diterapkan dalam hal lain, termasuk dalam saat kita mau ngebantu seseorang, malah kitanya yang kena ya, ataupun saat kita misalnya berinvestasi, ternyata investasi bodong, ternyata kita nggak dapetin ini, ternyata kita malah dapat masalah. Termasuk di dalam hubungan yang tadinya kita pikir orangnya baik, orangnya tuh benar-benar menghujani kita dengan segala sesuatu yang kita suka, karena dia tahu apa yang kita suka, dia hajar segala sesuatunya sehingga membuat kita mabuk kepayang dan membuat kita memberikan apa saja yang kita mau. Ternyata gua ketrap, ternyata dia pengeretan orangnya. Ternyata dia suka selingkuh. Ternyata. Nah, kayak gitu. Jadi pikirkan dulu, ini membutuhkan pemikiran ya. Pikirkan dulu keputusan kamu, jangan mengambil keputusan di saat emosi kamu sedang tidak stabil, ya kan? Perencanaan. King of Pentacles ini benar-benar melakukan tindakan dan sikapnya dengan penuh eh, perhitungan.
nggak gampang ditipu orang, dia tahu apa yang dia investasikan, dia tahu bagaimana men-safety dirinya, dia tahu hal tersebut gitu loh. Jadi eh, lakukan perencanaan. Tetapi ini kalau yang aku lihat juga buat beberapa dari kamu mungkin sedang melakukan sesuatu dan kamu melihat adanya satu satu peluang ataupun satu prospek akan hal ini. Nah, ini perlu kamu adakan perencanaan dan mungkin ini adalah yang kamu lakukan gitu ya. Kamu sedang membuat perencanaan untuk pekerjaan kamu, untuk bisnis kamu, untuk keuangan kamu dan juga ini mungkin untuk hubungan kamu. Mungkin kamu ngelihat oh udah berapa tahun gua baik-baik saja hubungannya dan kita berkembang bersama dan lain sebagainya dan kamu pengen meningkatkan gitu loh, meningkatkan membawa hal ini maju ke depan ya. Knight of Swords, berhati-hati, lebih berhati-hati ya. Kalau kamu ngelihat sesuatu yang tidak balance, kalau kamu melihat sesuatu yang kayaknya kok gua lebih berat di gua, lebih ringan di lo, kok lebih nggak enak di gua, enak di lo, dan hal-hal seperti itu termasuk juga dengan hal lain mengenai kok kenapa ya gue pengeluaran gue lebih lebih banyak daripada pemasukan, hal-hal semacam itu yang berhubungan dengan ketidakseimbangan, hati-hati ya. Jangan impulsif, jangan melakukan sesuatu tanpa berpikir panjang, jangan bisa jadi bukan melakukan tetapi jangan berbicara tanpa kamu berpikir dahulu gitu ya. Eh, Janji ya itu juga kalau yang aku lihat berhati-hati, lebih berhati-hati di sini. Ten of Pentacles dalam keadaan terbalik. Ada satu situasi dan kondisi ini bisa jadi buat beberapa dari kamu ini masalah ada di dalam keluarga. Mungkin buat beberapa dari kamu ada masalah di situ yang membuat uh, hubungan kamu sedang tidak harmonis dengan salah satu anggota keluarga ya. Tapi kalau yang aku lihat di sini kayak kamu merasa stuck di dalam satu situasi yang tidak harmonis gitu loh. Dan semakin hari ini semakin bikin kamu tuh nggak kerasan gitu. Tapi buat beberapa dari kamu, ini bisa jadi yang tadi, kamu ingin membawa sesuatu maju ke depan, tetapi ada pihak yang tidak menyetujui. Oke, King of One dalam keadaan terbalik. Buat sebagian daripada kamu ini hampir kurang lebih sama ya. Masalah emosi yang tidak stabil dan mudah untuk mudah untuk emosi lah, mudah terpancing. Dan bisa jadi ini di pesannya ya. Mungkin di April ini kamu lagi banyak eh, banyak hal yang mudah untuk memancing emosi kamu dan punya kecenderungan untuk bereaksi ataupun merespon. Cuman buat beberapa dari kamu mungkin berhubungan dengan orang yang semua orang harus mencintai gue, semua orang harus mencintai gue, dan kamu merasa tersakiti oleh orang tersebut gitu loh, orang yang egosentrik gitu ya, orang yang it's all about them. Dan orang yang suka komplain dan sebagainya. Tapi kalau yang aku lihat ini mungkin spesifik sekali buat beberapa dari kamu. Uh, Kamu lagi dealing dengan hal-hal seperti ini dengan orang yang tidak pernah puas ya, dan punya kecenderungan hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa peduli bahwa orang lain tersakiti, terugikan atau tidak. Dan untuk menghadapi orang ini kamu kayak gue tuh harus hati-hati banget ya, salah sedikit, salah ngomong dikit, apa salah, apa didiemin, apa dia ngilang, apa dia ini, jadi kamu tuh kayak ekstra hati-hati gitu loh. Oke, ini adalah pembacaan untuk Gemini general. Sampai ketemu lagi di pembacaan selanjutnya. Namaste.